Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk, itu sebuah proyektor biled jenis Matrix X1 dari LPM ya. Pada video sebelumnya saya pernah ulas untuk proyektor biled Matrix X1 dari LPM ini yang versi satu warnanya. Dan kali ini saya berkesempatan untuk review yang versi 3 warna atau 3 color temperatur. Jadi dia ada 3 warna cahayanya, putih, kuning, dan putih kuning atau warm white. Harganya ini tergolong cukup murah ya di kelasnya, yaitu di 175.000 untuk satu piece-nya. Untuk link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi video, tapi saya bukan penjualnya. Garansinya saya kurang tahu berapa lama karena di lapak penjualannya itu nggak dijelaskan garansinya berapa lama atau dia ada garansinya. Tapi di sini ada infonya ya, 1 years warantinya, jadi 1 tahun garansinya. Namun lebih pastinya bisa kalian chat langsung sellernya. Ini tergolong cukup murah juga. Kemarin saya pakai Matrix X1 yang dari LPM ya, saya pasang di motor Beat Karbu dan sampai sekarang itu masih baik-baik saja. Berikut ini cuplikannya. Jadi ini adalah biled Matrix X1 dari LPM ya, yang pernah saya review juga tutorial cara pemasangannya di motor Beat Karbu ini, dan sampai sekarang ini masih baik-baik saja. Padahal untuk penggunaannya ini seringnya malam hari ya. Penggunaannya sudah 1 bulan lebih lah dan gak ada masalah dengan biled LPM yang harganya ini murah meriah ya. Ini saya coba nyalakan, saya spill sedikit ya hasilnya. Nah, masih dalam kondisi baik-baik saja ya dengan biled Matrix X1 yang murah meriah dari LPM nya. Dan juga untuk pemasangannya ini nggak ada berembun ya, ini masih aman sampai sekarang untuk pemasangannya di motor Honda Beat Karbu ini. Nah, jadi untuk proyektor biled Matrix X1 dari LPM kemarin yang versi satu warna itu masih baik-baik saja sampai sekarang pemasangannya di motor Beat Karbu, dan kali ini saya cobain yang versi 3 warnanya. Kemudian sama yang seperti yang satu warna, dia ada Devil Eyes atau Demon Eyes ya, warna merah. Untuk variannya ada yang 1 warna, ada yang 3 warna, kemudian yang merah dan warna biru untuk Demon Eyes atau Devil Eyes-nya. Untuk spesifikasinya di sini power 40 watt, tapi yang saya baca sih di 30 watt ya. Mungkin 40 watt ini sama mode high beam-nya. Voltasenya bisa di 9 sampai 80 volt, jadi di mobil truk yang 24 volt ini bisa digunakan. Kalau temperaturnya dia 3 warna ya, 6000 Kelvin, 3000 Kelvin, dan 4300 Kelvin ya. Kita coba lihat dan kita coba unboxing. Ini produknya baru saya terima dan belum saya cobain ya. Cukup murah sih untuk sebuah proyektor biled Matrix X1, apalagi dia pakai 3 warna. Dan juga kelengkapannya dia ada dart socket belakang atau bokongan belakang seperti ini yang bisa kita pasang PNP ke headlamp yang menggunakan bohlam. Tentu saja pemasangannya PNP, dan di sini ada beberapa kelengkapan lainnya seperti soket ring H4, HB3, HB4, kemudian ada karetnya, ada mornya juga di sini, kemudian dia ada bracket. Nah, ini bracketnya, khusus bracket ingin pasang di motor-motor yang ada khusus bracket Matrix X1-nya ya, atau bisa disebut dengan adaptor bracketnya. Jadi kelengkapannya lengkap di sini dengan harga di 175.000 Matrix X1 lensa 1,5 inci, pakai versi 3 warna, kelengkapannya ini lengkap. Kita coba lihat langsung ke proyektor biled Matrix X1-nya. Ya, saya nggak berharap banyak sih sama Matrix X1 ini. Kalau dari build quality-nya memang dia standar ya. Nah, di sini ada IDM LPM, saya juga bingung ya, apakah brandnya IDM atau ini tipenya yang IDM. Info di lapaknya ini LPM ya. Power 36 watt, white dan yellow, ini yang putih kuning. Benar voltasenya 9 sampai 60 volt ya. Jadi sebenarnya di mobil truk yang 24 volt juga bisa digunakan. Walaupun yang di sini ditulis 80 volt, jadi ya sebenarnya bisa ya. Untuk build quality-nya jelas saja dia standar, tapi mengingat dari segi harganya itu sudah wajar ya. Di belakang ada kipas, kemudian materialnya aluminium heatsink ya di bagian sini. Covernya sama seperti Matrix X1 lainnya dari brand lain ya, plastik. Untuk lensanya 1,5 inci dan dia masih lensa clear ya, sama yang versi satu warna kemarin. Walaupun nggak blue lens, tapi mengingat dari harganya juga nggak mahal-mahal sekali. Kalau dari bolnya di sini kualitasnya standar ya. Masih plastik, tapi plastiknya pasti tahan panas ya. Saya ingin coba bongkar dulu, ini saya lepas dulu untuk bol bagian atasnya. Pengen intip di emitter chips yang digunakan yang versi 3 warnanya ini. Apakah dia 3570 atau yang 4570, 4575 ya. Oke, di sini saya coba ambil bolnya.
Nah, untuk kualitas bolnya dia standar ya, tapi standarnya bukan jelek ya. Ini standarnya ya standar lah untuk sebuah proyektor biled Matrix X1 yang harganya di bawah 200.000, sudah mumpuni lah. Kemudian kita lihat di emitter chipsnya. Di sini dia ada 3 LED ya untuk Demon Eyes-nya warna merah, 3 LED yang berjajar seperti ini. Kemudian untuk emitter chips yang digunakan atau emitter utamanya dia pakai yang 4575. Jadi ini ukuran yang agak besar ya, bukan yang 3570 ya, yang 3 warna atau 2 warna ya. Ada warna putih dan kuning, putih, kuning, dan kalau dinyalakan dua-duanya jadi white. Kalau dari kualitas di bagian dalamnya juga bagus ya, di harga di bawah 200.000. Sound weight-nya juga di sini kelihatannya proper, nggak goyang-goyang sekali. Ini saya coba, nggak goyang ya, jadi aman ya, nggak buat getar nih. Ini saya goyang-goyangin seperti ini, saya nggak ngerasain getaran atau sound weight-nya bergetar, jadi aman sound weight-nya. Kita pasang lagi dan kita coba lihat untuk power pada proyektor biled Matrix X1 dari LPM ini ya, yang harganya tuh di bawah 200.000, lebih tepatnya 175.000 ya pada saat pengambilan video ini. Ini saya pasang lagi bolnya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk real power pada proyektor biled Matrix X1 ini. Untuk input kabelnya dia ada 5 di sini ya. Di kabel merah ini positif low beam, kemudian ada kabel hitam yang tebal. Ini untuk negatif low beam, 2 kabel hitam yang kecil ini untuk solenoid atau pembuka high beam, yang positif negatifnya bisa di random. Lalu ada kabel warna putih, ini untuk positif Demon Eyes atau Devil Eyes-nya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk proyektor biled Matrix ini bisa bekerja di 9 sampai 60 volt DC. Jadi di motor, di mobil maupun di truk ini bisa digunakan. Oke, jadi karena dia ada fitur Demon Eyes atau Devil Eyes-nya, kita coba nyalain dulu ya. Dia disambung ke positif, negatifnya ikut di negatif low beam ya. Ini warnanya merah nyala seperti ini. Terlihat kontras dan terang ya. Ini cuma lampu variasi, bukan lampu penerangan. Jadi nggak akan buat silau lah untuk pengendara lawan arah. Maaf, di sini ada noda, saya bersihkan dulu. Untuk Demon Eyes atau Devil Eyes-nya terlihat kontras ya di sini ya. Karena dia pakai 3 emitter chips 3030 SMD ya. Powernya di 4,4 watt ya, 4,2 watt, 4 watt untuk power pada Devil Eyes atau Demon Eyes-nya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk power pada lampu utamanya. Ini di sinar putih ya, dan untuk cut off-nya dia flat atau rata. Kalau dilihat di sini dia ada blind spot di bagian tengah ya. Nanti lebih pastinya kita coba lihat pada saat disorot ke outdoor ya. Apakah dia masih ada blind spot seperti ini? Karena ini sorotnya dekat. Untuk mengganti warnanya sama seperti proyektor biled lainnya, matikan dan nyalakan secara cepat. Ini warna kuning dan kuningnya ini pekat sih. Dan tadi kalau di warna putih dia ada blind spot di bagian tengah. Kalau warna kuningnya ini padat. Kemudian saya matikan dan nyalakan putih kuning ya. Di sini kalau untuk posisi cahayanya, kuning di bagian atas ya, putih di bagian bawah. Oke, ini high beam. Nanti kita coba lihat lebih pastinya sebenarnya pada saat disorot ke jalan ya. Ini high beam. Kalau saya perhatikan di sini di mode high beamnya yang warna putih sih yang tinggi ya. Tapi nanti kita coba lihat. Tapi warna kuningnya sih yang padat. Kalau warna putihnya dia di sini nggak terlalu tebal-tebal sekali. Kalau di sini ada blind spot. Tapi nanti kita coba lihat pada saat di jalan ya. Ini warna kuning yang pekat sih. Kuning putih kita coba lihat dia sama pekatnya ya. Tapi lebih pekat lagi yang warna kuning tadi. Ini kan sangat cocok di kondisi cuaca hujan sih. Powernya 29 ya, 30 watt untuk start awal pada proyektor biled ini. Jadi ini kelasnya di 30 watt di mode low beam dan di 37, sekian watt, 38 watt ya di mode high beamnya. Saya coba tunggu dulu beberapa menit ya. Untuk kipasnya dia nggak berisik ya, tapi terasa ya getaran kipasnya. Saya coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil di sini. Di mode low beam di sinar kuning 29,6 watt, di sinar putih kuningnya di 27, sekian watt ya, memang sedikit lebih rendah daripada satu warnanya tadi. Ini sama seperti biled-biled lainnya, pasti yang putih kuning itu akan sedikit lebih turun ya powernya.
warna putih sama seperti sinar kuning tadi 29, sekian watt. Saya coba nyalakan dulu hingga powernya stabil di sini. Di sini saya sudah nyalakan selama 30 menit lebih. Power stabil yang saya dapatkan 29, sekian watt. Yang startnya tadi di 30 watt. Jadi ini stabil ya untuk powernya. 29, sekian watt masih bisa dianggap 30 watt untuk power pada proyektor biled Matrix X1 dari LPM ini. Ini untuk di sinar putihnya, di sinar kuningnya sama di 29, sekian watt juga. Untuk sinar putih kuningnya di 27 watt. Di mode high beam itu di 37, sekian watt ya. Jadi power pada proyektor biled ini stabil ya. Kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Kalau untuk proyektor biled Matrix X1 dengan kelas 30 watt itu harusnya di 50 derajat Celcius ya untuk panas yang baiknya. Penyerapan panas yang baik pada proyektor biled Matrix X1 itu di kisaran 40 sampai 50 derajat Celcius ya. Oke, 55, 56. Kalau di angka 50-an derajat Celcius itu masih tergolong aman ya dan bagus. 55 derajat Celcius, 56 ya tadi paling tingginya. Untuk di bagian bolnya dia nggak panas ya, 30-an derajat Celcius. Untuk di cover bagian depan 40-an derajat Celcius. Jadi mentok-mentok panasnya yang saya dapatkan pada proyektor biled Matrix ini di 56 derajat Celcius dan itu tergolong bagus ya untuk penyerapan panasnya. Jadi kalau dari power ini stabil ya dan penyerapan panas juga bagus di 56 derajat Celcius. Oke, setelah saya hitung untuk power pada proyektor biled Matrix X1 dari LPM atau IDM ini powernya stabil. Yang startnya di 30 watt, stabil di 29, sekian watt, masih bisa kita anggap di 30 watt. Kemudian penyerapan panas juga bagus ya di 56 derajat Celcius. Itu masih tergolong sangat aman untuk sebuah proyektor biled Matrix X1 yang powernya di 30 watt. Kalau dari kualitasnya di sini saya nggak bisa komplain banyak ya, karena dari segi harga juga sudah murah ya. Jadi dari kualitasnya di sini masih tergolong bagus untuk di harga di 175.000 ya untuk versi 3 warnanya dan 145.000 untuk versi 1 warnanya. Selanjutnya kita coba ukur lux pada proyektor biled Matrix X1 ini dan kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya, kita coba lihat hasil dari proyektor biled Matrix X1 dari LPM atau IDM ini ya. Oke, hasil dari proyektor biled Matrix X1 LPM-nya seperti ini di sinar putihnya. Dan luar biasa, ini di high beamnya yang lebar sih. Bisa kalian perhatikan, walaupun backgroundnya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, tinggi atas bawahnya dia standar seperti ini. Lebarnya bagus, tapi di mode high beamnya lebar ya, lebar dan cukup tinggi sih untuk bukannya. Kalau lebarnya di sini lebar ya. Terangnya di sinar putih, kalau saya perhatikan sih ya biasa-biasa saja ya. Namun ratanya bagus. Kalau untuk rapi cahayanya di sini bagus. Cut off-nya dia cukup rapi ya. Nggak terlalu rapi-rapi sekali. Lumayan cukup rapi lah menurut saya. Garis birunya kontras ya dari ujung ke ujung. Walaupun lensanya clear, tapi masih ada efek garis birunya. Untuk mengganti warnanya sama seperti biled lainnya. Tinggal kita matikan dan nyalakan secara cepat. Nah, kalau untuk sinar kuningnya sih padat ya. Ini bisa kalian perhatikan sendiri di mode high beamnya. Oke, kalau mode high beamnya juga tinggi ya, sama seperti di sinar putihnya tadi. Di sinar putih kuningnya juga tinggi. Jadi di semua warna posisi high beamnya sama-sama tinggi dan lebar. Sinar putih kuningnya juga bagus. Dan tadi pada saat sorot dekat dia ada blind spot di bagian tengah. Tapi kalau sudah sorot jauh seperti ini dia rata ya, rapi dan merata cahayanya. Di sinar putih bagus high beamnya. Kalau di sinar kuningnya dia low beam bagus, padat sih cahayanya.
high beam juga bagus. Sinar putih kuningnya dia bagus. Di bagian titik tengahnya dia lebih ke warna kuning ya. Di high beamnya juga bagus. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak 5 meter dari dinding di sana ke proyektor billet metrik ini. Dan ini saya sudah tunggu selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Tapi perlu diingat, untuk proyektor billet metrik X1 dari LPM ini powernya stabil. Kita coba di sinar putihnya dulu. Kita coba di cahaya bagian tepi-tepinya ya. Oke, cahaya tepi-tepinya ini tipis sih, 200-an lux. 200-an lux untuk di sinar putih cahaya bagian tepi. Kalau di bagian bawahnya sama 200-an lux. Kita coba di titik fokusnya ya. Oke, di titik fokusnya ini tipis, 400-an lux. Nggak terlalu tinggi ya, ini rendah sih menurut saya nih. Tapi dilihat dari segi harga ya, kita nggak bisa komplain banyak ya, karena harganya juga paling murah ya untuk sebuah proyektor billet metrik X1. Di sinar putih kita coba maksimalnya ya. Sinar putih di posisi low beam ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor billet metrik X1 dari LPM ini di sinar putih low beamnya 437 lux untuk di sinar putihnya ya. Kita coba di high beamnya sinar putih ini. Sepertinya dia lebih padat di mode high beam ya untuk sinar putihnya ini. Kita langsung cari ke pengukuran maksimal ya. Mode high beam di sinar putih ya. Di 983 lux ya. Hampir 1000 lux. Oke, dapat 1000 lux. Jadi untuk di low beam kalau saya nilai sih rendah ya untuk luxnya. Mode high beam standar sih, nggak terlalu tinggi, namun ya nggak terlalu rendah juga. Untuk di mode high beam pada proyektor billet metrik X1 ini paling tinggi lux yang saya dapatkan itu di 1038 lux ya. Ya nggak terlalu tinggi, masih standar. Kita coba lihat di sinar kuningnya, karena kalau saya perhatikan di sinar kuningnya sih yang padat. Sekarang kita coba di sinar kuningnya 3000 Kelvin ya. Kita cari di bagian tepi-tepinya dulu. Oke, lebih tinggi ya dari sinar putihnya tadi ya, sampai di 600-an lux. Di bagian bawah. Oke, lebih tinggi juga dari sinar putih tadi, sampai 800-an lux. Nah, ini lebih padat ya di 1600 tadi ya. 1600 di sinar kuningnya. 1699 lux, 1900, 1700. Kita coba cari ke ukuran maksimal ya. Oke, di 1739 lux, jauh lebih tinggi dari sinar putihnya tadi ya, untuk di sinar kuningnya ini. Jadi dia lebih prioritas ke warna kuningnya untuk billet ini. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor billet metrik X1 dari LPM ini di sinar kuningnya tergolong tinggi ya, 1739 lux di low beamnya. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Di sini posisi high beam di sinar kuningnya, kita langsung cari ke pengukuran maksimalnya ya. Oke, 1700-an lux juga. Sinar kuning mode low beam dan high beam kelihatannya sama ya luxnya. Maksimal yang saya dapatkan di sinar kuning pada posisi high beamnya 1766 lux. Meski bukan paling tinggi, tapi dengan nilai segini sudah mumpuni ya. Apalagi dengan harganya yang nggak terlalu mahal ya. Kita coba di sinar kuning putihnya. Sekarang di posisi sinar kuning putih atau warm white-nya 4300 Kelvin ya. Kita coba di bagian tepinya. Masih lebih tinggi dari sinar putih, tapi lebih rendah dari sinar kuningnya ya. Di 500-an lux di bagian bawahnya. Oke, tinggi dari sinar putih tapi sedikit lebih rendah dari sinar kuning. Kita coba ke titik fokusnya sampai 1100 ya. Lebih tinggi dari sinar putih dan lebih rendah dari sinar kuning. Kita coba ke pengukuran maksimal ya. Biasanya kalau warm white ini dia di tengah-tengah ya posisinya untuk nilai luxnya.
Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor Billet Matrix X1 dari LPM ini di sinar warm white-nya atau putih kuning yang 4300 Kelvinnya di 1141 lux ya. Untuk di mode low beam, kita coba di mode high beam-nya. Yang bagus pada proyektor Billet Matrix X1 ini di posisi sinar kuning, putih maupun kuning putih, high beam-nya sama-sama tinggi semua ya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimalnya. Oke, jauh lebih tinggi dari sinar putihnya, tapi lebih rendah dari sinar kuningnya. Posisinya tuh di tengah-tengah ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk sinar putih kuning 4300 Kelvin pada proyektor Billet Matrix X1 dari LPM ini di 1327 lux. Meskipun bukan yang paling tinggi, tapi dengan nilai segini sih sudah cukup mumpuni ya, apalagi dengan harga yang murah sih, di bawah 200.000 dengan 3 warna dan hasilnya bisa diandalkan. Kita coba lihat hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor Billet Matrix X1 dari LPM-nya seperti ini untuk di sinar putihnya ya. Dan tentu saja saya nggak berharap banyak sih untuk sinar putihnya karena jumlah luxnya tadi ya cukup rendah ya. Ini jalanan habis diguyur hujan ya. Ini dalam kondisi basah ya jalanannya, bisa kalian perhatikan. Ini baru diguyur hujan tadi, masih basah ya. Untuk terangnya walaupun luxnya rendah ya masih bisa diandalkan untuk penerangannya. Untuk di motor 1 pitch tentu saja ini bisa diandalkan, mobil 2 pitch masih bisa diandalkan. Cut off-nya kalau sudah disorot agak jauh dia makin bagus ya, tajam. Untuk di mode high beam-nya. Nah, high beam-nya sih yang bagus di sini, lebar dan tinggi ya. Kalau tingginya tergolong cukup tinggi ya, lebarnya bagus. Ini bisa kalian perhatikan ya untuk di proyektor Billet Matrix X1 ini. Namun yang unggul pada billet ini di sinar kuningnya yang luar biasa sih, ini padat sekali nih. Ini bisa kalian perhatikan, jalanan habis diguyur hujan, basah ya jalannya. Dengan sinar kuning seperti ini pastinya bisa nembus dengan baik. Jauh sorotannya kita coba lihat ya. Nah, jauh ya, sampai ke ujung jalan sana nih. Untuk tinggi dari billet ini saya buat 60 cm dari tanah ya. Ini untuk sinar kuningnya. Kita coba mode high beam-nya. Kalau mode high beam-nya sedikit lebih rendah dari sinar putih tadi, tapi masih tergolong tinggi ya. Lebarnya masih sama. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan di sinar kuningnya. Ini sangat membantu sekali sih, apalagi di cuaca hujan seperti ini ya, seperti sekarang ini. Cocok buat kalian yang mencari proyektor billet dengan harga yang murah, khususnya jenis Matrix X1 dengan versi 3 warnanya. Di sinar kuningnya ini padat sih. Ini bisa kalian perhatikan di sinar kuningnya untuk jalanan yang habis diguyur hujan. Kita coba di sinar putih kuning atau warm white-nya ya. Nah, kalau untuk warm white-nya dia lebih ke sinar kuningnya di bagian titik tengahnya. Untuk di posisi high beam masih sama ya bukannya. Seperti di sinar putihnya tadi. Lebar dan tinggi dan jauh sorotannya bisa kalian perhatikan sendiri nih. Untuk di sinar putih kuningnya bisa kalian nilai bagaimana hasil dari proyektor Billet Matrix X1 dari LPM ini. Kesimpulan saya untuk proyektor Billet Matrix ini jujur saja ini worth it ya. Dilihat dari segi harga ini worth it sih. Walaupun jumlah luxnya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, tapi sebagai pembeli kita harus bijak ya. Dengan harga segitu ya cukup untuk hasil seperti ini ya. Kalau mau yang lebih terang lagi ya kita harus ngeluarin dana lebih besar lagi. Tapi dengan harga di 175.000 dengan sistem 3 warna seperti ini di bawah 200.000 ya untuk sebuah proyektor Billet Matrix X1 ini worth it sih. Apalagi yang ini yang bagusnya di sinar kuning yang padat. Ini bisa kalian perhatikan ya. Kita coba mendekat di sinar kuningnya. Nah, sinar kuningnya bisa kalian perhatikan, ini luar biasa ya. Dengan cahaya seperti ini, walaupun lensanya kecil 1,5 inci tapi lebarnya bagus. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan. Di sinar kuning putihnya
kita coba mendekat. Kalau sinar kuning putihnya dia lebih terang dari sinar putihnya, tapi lebih sedikit redup di sinar kuningnya tadi. Dia posisinya di tengah-tengah ya. Di sinar putihnya ya, kalau sinar putihnya ya, ini sebenarnya sih nggak terlalu terang-terang sekali, tapi ya masih mumpuni lah ya. Dengan lux yang kita dapat tadi nggak terlalu banyak ya. Ini untuk sinar putihnya. Tapi untuk sinar putihnya ini di mode high beam dia bagus ya. Nah, high beamnya bagus. Kalau di sinar kuningnya ini bagus. Sinar putih kuningnya juga bagus. Jadi kesimpulan saya untuk proyektor Billet Metric X1 dari LPM ini worth it. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor Billet Metric X1 dari LPM dengan versi 3 warnanya ya. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Pozdan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.